trauma itu cukup kuat sih, sehingga gue mungkin juga jadi takut nikah. Hampir 1 tahun sudah Denny Sumargo menjalani pernikahannya dengan sang istri Olivia Alan yang dipersuntingnya pada 21 November 2020 lalu. Pernikahan yang berlangsung di masa pandemi corona tersebut membuat Denny dan Olivia tak bisa langsung menikmati masa bulan madunya dengan berlibur ke luar kota ataupun ke luar negeri. Namun beberapa waktu lalu, Denny dan Olivia akhirnya berkesempatan untuk menikmati masa bulan madunya di New York, Amerika Serikat. Bulan madu tersebut pun tak hanya semakin mempererat hubungan Denny dan sang istri, namun keduanya pun kini tengah berupaya untuk memiliki momongan. Meski mengaku tak terburu-buru untuk bisa segera memiliki buah hati, namun Denny dan Olivia telah berkonsultasi dengan dokter perihal kondisi kesehatan keduanya. Jadi kemarin kita baru pulang dari New York, terus Los Angeles, terus Las Vegas. Terus kemudian kita dikarantina 8 hari. Terus di dalam 8 hari itu saya sama istri benar-benar dapat kesempatan untuk lebih dekat ya, lebih intim, karena kita nggak pernah punya waktu sebanyak itu. Nah, istri sekarang ini udah kembali beraktivitas karena dia kerjanya juga banyak. Dia juga ada kerja di Bandung. Jadi hari ini tidak ada karena dia sekarang lagi bertugas di Bandung. Nah kemarin honeymoon juga tuh, akhirnya gue ke New York kan. Jadi gue waktu kemarin honeymoon sekalian tuh ke New York. Jadi aku senang banget bisa ngajak istri jalan-jalan, dan dia juga banyak habisin waktu sama aku. Dan aku di situ ngerasa bahwa ternyata menikah tuh menyenangkan dan jalan-jalan sama istri tuh seru. Ngomongan sebenarnya kita tidak menargetkan, tapi kita berusaha. Jadi dari awal tuh kita berusaha dengan juga kita melakukan hubungan suami istri, sampai juga kita cek ke dokter ya pasti. Dan semuanya baik-baik saja, tidak ada masalah. Tinggal masalah dari Tuhan aja ngasihnya gitu. Dan kita ikutin waktu itu karena aku pribadi pengennya sih sebenarnya ikut waktu yang Tuhan kasih, karena menurut aku itu jauh lebih baik sih ya. Kalau terburu-buru takutnya nanti nggak siap. Kalau memang kelamaan dan itu memang waktunya tepat, ya itu berkatnya mungkin di situ kan. Jadi kita nggak ada terbebani nih sama punya momongan harus cepat, atau omongan orang yang menanyakan hal kayak gitu, enggak sih. Di waktunya yang tepat aja Tuhan kan yang lebih tahu. Menikahi sang istri di usianya yang terbilang sudah tak muda lagi, yakni 39 tahun, Denny pun membeberkan alasan yang membuat dirinya harus berpikir lebih lama perihal pernikahan. Artis yang merupakan mantan atlet basket berprestasi tersebut mengaku memiliki trauma dengan pernikahan lantaran harus menjadi saksi perceraian kedua orang tuanya. Bahkan, Denny pun semakin merasa takut untuk menikah lantaran banyaknya kisah pernikahan para selebriti tanah air yang rumit hingga berujung dengan perceraian. Beruntung, keputusannya menikahi Olivia merupakan keputusan yang tepat lantaran sang istri mampu membawa perubahan besar terhadap dirinya hingga membuat Denny lebih bijaksana dalam mengambil keputusan serta mampu mengendalikan emosinya yang sulit terkontrol sebelum menikah. Jadi jujur sih sebenarnya stigma atau pemikiran gue dulu tentang pernikahan itu akan berat. Ternyata di pernikahanku itu ternyata tidak. Karena istriku dan aku tuh sama-sama bisa saling mengisi sih. Jadi istriku cukup sangat dewasa, aku juga punya caraku sendiri. Akhirnya kita bisa jadi lebih kompak sih sebenarnya. Karena dua-duanya mau mengalah aja sih. Jadi jatuhnya tuh mungkin orang melihatnya ada yang gemas, ada yang senang, dan saya bersyukur aja karena kesan buruk tentang saya pelan-pelan mulai ada positifnya. Dimana saya sebenarnya kepengennya jadi bad boy yang sayang keluarga. Ke bad boy mah tetap. Karena menurut saya karakternya memang gitu. Cuman saya pengen coba merubah stigma bahwa bad boy itu selalu adalah pribadi yang harus dijauhin dan buruk. Karena ada juga kok bad boy yang bisa menjadi orang yang setia, penyayang, dan bertanggung jawab. Banyak sih, berat badan gue nambah ya. Terus kemudian
ada orang yang selalu aku pikirin ketika aku harus melakukan sesuatu atau mengambil keputusan. Itu aneh sih, biasanya gue egois banget dan nggak mikir panjang, tiba-tiba kayak gue kepikiran sendiri, oh ya coba tanya pendapat istri, masukan dia. Terus juga ada orang yang aku khawatirkan, berarti aku cukup egois ya pas masih single ya gitu. Dan aku ngerasa bahwa pernikahan yang aku jalanin sekarang itu adalah satu berkat anugerah sih. Dulu gue takut sih sebenarnya karena gue banyak banget melihat orang-orang yang pernikahannya itu kok ribet banget, dramanya banyak, terus juga berakhir dengan kekecewaan, kesedihan, perpisahan. Dan gue juga datang dari keluarga yang termasuk broken home lah istilahnya, mama dan papa berpisah kan, jadi trauma itu cukup kuat sih, sehingga gue mungkin juga jadi takut nikahnya jadi lama, ngayomin, bersikap sesuai dengan porsiannya dia ya. Karena kalau itu kan bicara karakter ya, karakternya dia tuh ngelengkapin jadinya. Jadi akunya tuh juga jadi merasa tersupport, merasa hidup, merasa ada orang yang bisa nerima aku. Dan istri gue tuh kan cadel ya tapi dia pede aja. Terus kemudian dia tuh orangnya susah dijatuhin mentalnya dan dia anaknya tuh emang kalau dibilang pede, kepedean enggak juga. Dan dia tuh punya dua sisi. Dia punya sisi sebagai seorang pekerja corporate yang tegas dan lu jangan macem-macem. Dia punya sisi kanak-kanakan yang kayak orang masih kecil. Jadi menyenangkan aja ketika akhirnya gue ketemu dua sisi ini gitu. Tapi gue jarang sih ketemu yang sisi ini ya, karena gue gak kerja di kantornya dia ya Pak ya, dan gue gak mau juga ya. Cepet banget, tegas orangnya. Gue seringnya ketemu sisi yang playful. Jadi kita di rumah tuh lebih playful aja. Playful, main, have fun, komunikasi. Jadi aku tuh sama dia tuh udah bersepakat dari awal kita nikah. Ini gue buka dikit. Pertama, aku mengorder semua harta saya menjadi milik dia. Tapi kita tidak ada prenup ya. Jadi aku maunya semua ada di tangan dia yang mengatur, dia mengelola, dan saya tutup mata. Gitu. Kalau nanti suatu hari nanti harta saya diambil atau saya dirugikan, saya udah ngomong sama dia, lakukan itu karena kamu istri. Karena istri kan. Tapi saya tidak akan mempermasalahkan itu, anggap aja itu kerugian saya dan kebodohan saya. Terus kemudian saya pengen keluarga ini punya prinsip. Prinsip pertama adalah kejujuran. Harus jujur. Karena kalau tidak jujur, maka keluarga itu akan tidak seperti keluarga. Karena isinya cuma basa-basi keluarga. Terus kemudian komunikasi. Kita harus bisa kompromi nih untuk sama-sama tidak sepakat akan suatu hal, tapi kita harus bisa jalani. Gitu. Terus kemudian komunikasi ini juga penting banget kalau ada keributan. Kalau ada masalah besar, harus dikecilin. Kalau ada masalah kecil, anggap aja nggak ada. Jadi jangan membesar-besarkan segala sesuatu, karena kita jalannya bakalan jauh. Terus yang kemudian adalah saling menegur. Kalau misalnya kita ada salah, masing-masing harus tahu diri. Jangan ngerasa selalu benar. Jadi dua-dua kalau boleh ngalah. Dan masih ada value-value lain sih yang aku. Tapi itu nomor 3 hal ini penting sih buat aku, dan itu kita bisa jalanin sih. Hampir dibilang nggak pernah berantem gitu jadinya. Bahkan kita berusaha berkelahi ya. Saya berusaha mencari masalah dengan istri saya. Emosional banyak menghilang. Jadi aku dulu kan orangnya emosional ya. Apa tuh bawanya ngegas mulu. Dan memang aku berangkat dari background itu. Jadi gue nggak ada nih hukum basa-basi. Lo jual gue beli. Tapi setelah gue menikah, emosi gue lebih terkendali sih. Mungkin istri gue tuh menghadirkan positive vibes kan. Jadi guanya juga jadi ke bawah sih.